Triarkara itu pernah mengatakan begini, kebahagiaan dan kegembiraan itu apabila semakin dibagikan kepada semakin banyak orang, akan makin menjadi lebih besar. Dan itulah bedanya dengan roti atau kue atau makanan apalah. Satu kue yang besar tetapi dibagi oleh orang sedikit, wah kenyang sekali. Semakin dibagikan kepada sebanyak mungkin orang, makin sedikit dan kecil-kecil bagiannya. Justru ini terbalik, kebahagiaan dan kegembiraan itu semakin banyak yang berpartisipasi, kita makin banyak kegembiraannya menjadi semakin besar. Jadi, kalau kita tidak mau dijadikan alasan untuk berpesta, itu menurut saya kurang menghargai keinginan yang lain untuk ikut berbahagia. Bertobatlah kaum berdosa dan lakukanlah yang baik di hadapan Tuhan, barangkali Tuhan akan berbelas kasih kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Para pastor, bruder, suster, bapak, ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, dimanapun Anda berada. Pada sore malam hari ini kita bersama-sama mengadakan perayaan Ekaristi. Pertama-tama sebagai pembukaan sosialisasi tata perayaan Ekaristi definitif dan yang menjadi dasar dari seluruh perayaan Ekaristi itu, dan dengan demikian dengan mendalami TPE itu kita semakin diarahkan sesuai dengan kehendak dan maksud gereja. Dalam rangka itu juga kita ingin bersyukur khususnya untuk 25 tahun Imamat Romo Bandi, juga Pesta Perak Hidup Membiara Suster Bonita. Tentu di dalamnya kita semua juga merasa bersyukur atas panggilan imamat itu, terutama mereka-mereka yang dalam bulan ini misalnya itu merayakan ada yang 11 tahun imamat, ada yang 15 tahun dan seterusnya, kita bersama-sama mensyukurinya. Maka dalam rasa syukur itu kita pun akan mendapatkan pencerahan dari bacaan-bacaan kitab suci, bagaimana kita mengarahkan seluruh pemikiran dan kehendak Allah itu dalam hidup kita masing-masing. Maka marilah kita hening sejenak, meneliti batin kita, mohon ampun atas segala kekurangan dan dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Peran Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Para pastor, suster, bruder, bapak, ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita bersama-sama mengadakan perayaan Ekaristi sebagai pembukaan untuk mencermati, mempelajari, dan mempraktekannya nanti dalam perayaan Ekaristi yang sudah diperbaharui tata perayaannya. Dan dari situ nanti kita bisa mengembangkan renungan kita sampai pada soal imamat dan soal hidup membiara. Berdasarkan apa yang kita dengar dari bacaan yang pertama dari kitab Esra, kita bisa mengeterapkan bahwa diri kita juga adalah pendosa, tetapi sekaligus dibarengi dengan kenyataan bahwa orang mengalami kasih karunia Allah. Dan itulah yang memberi kelegaan dan membuat mata orang beriman menjadi mata yang bercahaya, menyaksikan Allah yang tidak meninggalkan mereka
ketika mereka ada dalam penderitaan dan perbudakan. Oleh karena itu, Allah meneguhkan kita semua dan menegakkan orang yang jatuh dalam penderitaan sehingga mereka bisa mengumandangkan pujian dengan kata-kata, "Terpujilah Allah yang hidup selama-lamanya." Teks itulah yang membawa kita kepada kesadaran bahwa kita sebagai orang berdosa, orang yang lemah, memang senantiasa memerlukan kasih karunia Allah dalam panggilan sebagai imamnya maupun pelayannya ketika menjalani hidup membiara itu. Sedangkan dalam bacaan Injil, kita mendengar bagaimana Yesus mengutus para murid mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan banyak orang sakit dan berbuat untuk membebaskan mereka yang menderita. Oleh karena itu, ketika kita mendengar bahwa para murid diajak ketika diutus itu bersikap lepas bebas. Tadi kita mendengar kata-kata Yesus, jangan membawa barang apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dengan pesan itulah para murid berangkat pergi dan menjelajah dari segala penjuru, dari desa ke desa sambil memberitakan Injil serta menyembuhkan orang sakit dari segala tempat. Saya kira ini merupakan perintah Yesus yang disertai dengan sikap hati yang sebebas-bebasnya, dalam arti lepas terhadap apa yang kadang-kadang dipikirkan menjadi yang utama dalam mewartakan sabda Tuhan, mewartakan kerajaan Allah, mewartakan Injil. Kita diajak untuk bersikap lepas bebas itu agar kita menjadi semakin ikhlas dan rela untuk berkarya bagi Tuhan itu. Dan karena itulah kita memang harus berani lepas bebas dari kepentingan yang lebih besar dan lebih luas. Yang kita pentingkan adalah tugas perutusannya sendiri, pewartaan kerajaan Allah itu, dan bukan sarana-sarana yang menunjang. Kadang-kadang kita bisa salah memusatkan perhatian. Ketika terjadi mutasi ke suatu tempat, apa yang ditanyakan? Di sana sudah ada sinyal apa belum? Ya. Kemudian, apakah wifi sudah dipasang atau belum? Ya. Karena itulah menjadi kebiasaan sehari-hari. Tidak bisa membayangkan kalau nanti tidak ada itu, lalu mau buat apa gitu ya. Saya masih ingat ketika bertemu dengan tamu-tamu dari Jakarta di Ruteng. Mereka semua pasti membawa HP, kadang lebih dari 1. Tetapi ketika di sana itu tidak ada sinyal dengan apa yang mereka miliki dalam HP, bukan Telkomsel, tapi jenis lain, lalu mereka seperti bahasa Jawanya itu ketek ketulup. Ketek itu kera. Ketika ditulup itu dikenai dengan senjata tajam, dan kalau kena dia pasti akan mencari siapa yang mengenai saya sampai sakit ini. Jadi tidak tahu menoleh kemana, karena tidak tahu apa yang harus dibuat dengan tidak adanya sinyal itu. Hal-hal yang kadang-kadang tidak kita sadari, tetapi ketika kita mendengar sabda Tuhan, kita diajak bersikap lepas bebas, barulah kita boleh merenungkan sejauh mana sebagai imam, sebagai biaran-biarawati itu, kita memang memusatkan pada hal yang paling penting, pewartaan kerajaan Allah dan Injil itu.
Atau kita kadang-kadang diistilahkan dengan salah fokus. Dan dari tugas yang paling utama menjadi sarana-sarana apa yang mau dikejar, yang harus didahulukan. Kalau itu tidak, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi sudah biasa dengan berbagai macam TikTok dan TikTok segala macam itu ya. Wah, itu kalau tidak ada itu lalu gimana gitu ya. Oleh karena itulah, pada kesempatan kita mengadakan sosialisasi TPE ini, ada hal-hal yang dari pencerahan kitab suci diingatkan kepada kita. Dan melalui pertemuan inilah, kita diajak untuk memprioritaskan hal yang penting dibanding dengan yang lain. Itulah yang ketika beberapa waktu lalu saya menulis di WA Group ini merupakan keharusan untuk datang. Karena bagi imam, perayaan Ekaristi itu menjadi satu-satunya hal yang paling fundamental ketika ditabiskan. Ditabiskan justru yang paling utama untuk dapat merayakan Ekaristi, juga untuk pengampunan dosa misalnya. Tetapi sekali lagi yang sangat utama adalah merayakan Ekaristi bersama umat itu. Kekasan dari tabisan imamat tidak lain adalah perayaan Ekaristi itu. Sehingga ketika dalam gereja terjadi dinamika, ada tata perayaan Ekaristi yang baru, mau tidak mau itulah yang menjadi fokus utama kita. Kita tidak boleh karena alasan masih harus turne, masih harus mengubur orang, masih harus, yang boleh ditunda di lain waktu atau bisa dikerjakan orang lain, sedangkan ini menjadi hal yang utama dalam pelayanan itu. Kalau ini kurang dipahami, maka yang terjadi penghayatannya pun nanti juga tidak akan seperti yang dikehendaki oleh gereja, dalam hal ini gereja universal, gereja nasional, gereja partikular keuskupan itu. Maka dengan adanya pertemuan, dengan adanya pendalaman bersama tata perayaan Ekaristi itu, kita menempatkan dalam sensus fidei, sensus ecclesia. Jadi kita berada dalam jalur perasaan iman dan perasaan gerejawi yang memang harus ada pada petugas pastoral tertabis. Tidak boleh ada alasan yang bisa mengesampingkan seakan-akan yang lain lebih tinggi dibanding hal-hal yang utama ini. Dan dalam arti itulah kita ingin agar semakin kita memahami tata perayaan Ekaristi itu dan menyiapkan perayaan Ekaristi dengan sebaik-baiknya, maka itulah fokus yang harus selalu diusahakan. Tata perayaan Ekaristi menjadi pegangan resmi yang harus ditaati pastor dimanapun melayani. Ketaatan di dalam gereja mencakup juga ketaatan terhadap tata perayaan Ekaristi yang disetujui dan diarahkan oleh KWI itu. Itu hal yang betul-betul saya mengatakan, marilah kita usahakan semaksimal mungkin agar pelayanan pastoral kita yang inti, perayaan Ekaristi itu menjadi yang sungguh-sungguh kita usahakan, menjadi atau memiliki hasil yang maksimal, tidak setengah-setengah atau kurang total dalam pelayanan yang paling penting itu. Dari segi itulah saya yakin kita menjadi semakin disadarkan, seperti dalam bacaan pertama itu masih memiliki kekurangan dan kesalahan, dan oleh karena itu kita berani mohon kasih karunia Allah untuk menyempurnakannya. Selanjutnya, yang kedua, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat, untuk merenungkan kekayaan Kristus dalam gerejanya yang begitu besar dan banyak macamnya.
kekayaan Kristus yang dinyatakan di dalam gereja juga dinyatakan dalam hidup membiara. Oleh karena itu, kalau yang pertama itu bisa diterapkan pada Pastor Bandi yang 40 tahun merayakan imamat ya. 25 tahun dulu, 25 tahun merayakan imamat. Kemudian yang lain-lain sepertinya masih di bawahnya ya, kecuali yang sudah di atasnya. Itu pasti. Nah, itu menjadi fokus yang kemudian diperluas dalam kekayaan gereja itu ialah dalam hidup membiara. Dan dalam hal ini kita bisa mengarahkan perhatian dan provisiat kita kepada Suster Bonita ya. Saya yakin bahwa sudah dirayakan di Medan sana, di komunitas sana ya. Tapi komunitas karyanya di sini ya kita harus ikut merayakan. Jadi saya masih ingat bagaimana orang yang sedang merayakan atau dijadikan alasan untuk merayakan itu tidak boleh menolak atau menghalang-halangi. Saya punya dasar alasan filosofis loh ya. Driarkara itu pernah mengatakan begini, kebahagiaan dan kegembiraan itu apabila semakin dibagikan kepada semakin banyak orang akan menjadi lebih besar, makin menjadi lebih besar. Dan itulah bedanya dengan roti ya, atau kue atau makanan apalah. Satu kue yang besar tetapi dibagi oleh orang sedikit, wah kenyang sekali. Semakin dibagikan kepada sebanyak mungkin orang, makin sedikit dan kecil-kecil bagiannya. Justru ini terbalik, kebahagiaan dan kegembiraan itu semakin banyak yang berpartisipasi, kita makin banyak kegembiraannya menjadi semakin besar. Jadi, kalau kita tidak mau dijadikan alasan untuk berpesta, itu menurut saya kurang menghargai keinginan yang lain untuk ikut berbahagia. Nah, sekarang masalah kedua. Masalah kedua lah, kan sudah lewat lama. Benar, bahwa itu sudah lewat beberapa minggu, beberapa bulan, tapi bagi Tuhan kan nggak ada masalah. 1 hari sama dengan berapa itu? 1000 hari atau 1 tahun, pokoknya yang paling pokok adalah keinginan baik untuk membagikan kebahagiaan dan dari pihak lain itu mendukung kebahagiaan itu. Karena hidup membiara adalah panggilan yang khusus, yang ketika itu dirayakan, membuka mata setiap orang, ternyata ada yang menghayati panggilan sekurang-kurangnya sudah 25 tahun misalnya, dan nanti masih bertambah terus. Juga sebaliknya, kalau saya tadi menggambarkan kegembiraan, Driarkara masih memberikan catatan filosofis lain, ialah sebaliknya apabila kesusahan, kesedihan, dan penderitaan itu dibagikan kepada sebanyak mungkin orang, maka ketika makin banyak orang ikut menanggung, kesusahan dan penderitaan itu menjadi semakin kecil. Contoh, korban banjir. Kalau itu ditanggung sendiri, penderitaan tidak bisa makan berapa hari misalnya, tidak bisa kerja. Tetapi ketika banyak orang lain yang ikut menanggung, meskipun tidak kena kebanjiran, tetapi mengumpulkan entah sembako, entah dana apa, lalu dibawa dan dibagikan, maka penderitaan dia atau mereka itu menjadi semakin kecil, semakin pendek, semakin bisa merasakan bahwa hidup yang ditopang oleh orang lain itu menjadi rahmat yang menghidupkan, menjadi sarana yang menjadikan dia kurang penderitaannya. Hal-hal yang seperti ini ternyata menjadi perhatian dan pemikiran Driarkara, dan bisa kita masukkan dalam konteks bagaimana di dalam gereja itu diungkapkan kekayaannya yang begitu beraneka ragam dalam tarekat-tarekat. Misalnya ada KSSY, itu kan lalu wajah
dan spiritualitasnya nampak. Ada SFD, ada KYM, ada SND, dan banyak yang lain lagi. Dan kebetulan tadi kita baru saja memperkenalkan para Buder Santo Yosef dari Palangkaraya ya. Kebetulan tidak pakai jubah, tapi kalau pakai jubah pasti lebih lagi ya. Dan dari situlah kita pun juga beberapa tahun lalu sudah ada para suster FSGM, MCFSM ya. MCFSM itu juga menjadi tanda kekayaan rohani dari setiap tarekat. Kekayaan Kristus yang diwariskan dalam gereja tidak cukup dan tidak bisa hanya diungkapkan baik perorangan maupun pertarekat. Tidak cukup. Bahkan ketika semua dikumpulkan pun barangkali belum semua kekayaan Kristus hadir dalam gerejanya, dalam umatnya. Oleh karena itu, siapapun yang bermaksud dan memiliki niat untuk membaktikan diri dalam hidup membiara itu, dan ada sesuatu yang mau dibagikan, kalau Buder Santo Yosef dari Palangkaraya itu memang membagikan keutamaan-keutamaan Santo Yosef yang tahun ini memang menjadi tahun Santo Yosef itu. Dari situlah kita berusaha. Selain kita sudah diperkaya oleh tarekat-tarekat yang ada, kita pun ingin menyumbangkan kekayaan apapun dari tarekat yang yang disemangati oleh Roh Kudus berkembang dan menjadi tarekat yang sungguh-sungguh tingkat diosesan. Dan dari situ tidak ada bedanya dengan tingkat kepausan apapun, hanya masalah soal berkarya di daerah tertentu saja. Bahkan yang tingkat diosesan seperti CIY dan PRR itu memiliki misionaris sampai di Eropa dan tempat-tempat lain ya. Itu kita tidak usah mendiskusikan dalam tanda petik kalau tingkat diosesan kurang dibanding dengan tingkat kepausan, berapa saya sumbangan itu tetap berguna untuk perkembangan gereja. Marilah kita dukung semua usaha untuk menjadikan imamat sebagai tujuan yang betul melayani umat dari segi yang paling mendasar untuk Ekaristi dan juga kekayaan-kekayaan lain yang secara rohani bisa disumbangkan kepada gereja, kepada umat seluruhnya. Tuhan memberkati. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka tenaga dan kuasa untuk menguasai setan-setan dan menyembuhkan penyakit-penyakit. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.